Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terkhusus nikmat kesehatan dan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Berapa banyak orang yang sehat namun dia tidak mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang yang kuat namun dia tidak dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kebaikan yang melimpah ruah, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menapaki hidup di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya-Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insya-Allah dan kesempatan-kesempatan selanjutnya kita akan membahas satu kitab yang sangat indah sekali yang dinamakan dengan Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Hilyah dengan lihya itu hanya beda huruf, ya. Kalau hilyah artinya perhiasan, kalau lihya artinya adalah jenggot. Antara hilyah dan lihya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami memuliakan anak Adam. Anak Adam adalah sebuah makhluk Allah yang sangat mulia. Kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat. Maka akal sangat berguna bagi kita semua. Perbedaan antara hewan dengan manusia adalah akal. Sehingga ketika seseorang hilang akalnya, maka dia akan mirip dengan hewan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada anak Adam dengan diberikan akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Tin, semua kita sudah hafal semuanya. Kita sering mendengarkan di salat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada
penciptaan yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Itulah manusia yang beda dengan makhluk Allah yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pertama adalah awamun nas, manusia awam. Dia hanya sekedar mendengarkan, dia hanya sekedar mendengarkan dari orang-orang. Dia mengamalkan apa yang dia dengar, dia mengamalkan apa yang selalu disampaikan oleh para ulama. Yang kedua adalah talibul ilmi, yaitu para penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang senantiasa meniti dalam kebaikan. Dia senantiasa membimbing umat, sehingga dia yang awalnya dia penuntut ilmu, dia dengan memperbaiki dirinya, dengan senantiasa mengupdate ilmunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga dengan berjalannya waktu, beriring waktu, dia akan menjadi seorang ulama yang besar. Itulah penuntut ilmu, sehingga dia beramal di atas ilmu. Dia melangkah dengan ilmu, karena dia adalah seorang ulama. Dia penuntut ilmu, dia menjadikan ilmu itu sebagai cahaya, sehingga dia tidak berani melangkah kecuali dengan ilmu. Dia tidak berani memutuskan kecuali dengan ilmu. Dia tidak berani mengamalkan kecuali dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan sempurna ilmunya. Itulah seorang penuntut ilmu, yang dimana dia menjadikan ilmu itu adalah cahaya. Benarlah perkataan Imam Syafi'i yang terkenal. Beliau mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdanil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maksudnya apa? Ilmu itu bagaikan lampu lentera di tempat yang gelap di malam hari. Maka ilmu itu adalah sebagai penerang untuk menerangi kita, menuntun kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Itulah ilmu, membimbing seorang hamba menjadi hamba yang sejati, yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Nabi senantiasa memanggil kepada para sahabat Nabi yang senantiasa duduk bermujalasah dengan para ulama, yang dimana ulama pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu adalah ahli surga, di mana mereka senantiasa memperbaiki diri mereka, di mana mereka senantiasa mengupdate keilmuan mereka, di mana mereka senantiasa memberikan kebaikan kepada umat. Dia senantiasa mengambil warisan para nabi, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan ulama tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan nabi itu, maka dia sungguh telah mengambil warisan yang sangat besar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita tentang bagaimana gambaran hari kiamat. Kata Rasulullah, ana bu'ithtu ana wa sa'ah kahatain. Saya diutus, saya dan kiamat itu kahatain. Begini dekatnya. Betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan kiamat tersebut.
Maka kita senantiasa berhati-hati, mawas diri, mendidik diri kita menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri kita. Kita belajar bukan menjadi orang yang merasa paling benar, tetapi kita belajar berusaha untuk mendidik diri kita menjadi orang yang senantiasa taat kepada kebenaran tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang penuntut ilmu ketika dia mau mengambil ilmu, yang dia cari adalah dua hal. Yang pertama adalah ilmu jelas. Ketika dia belajar, yang dia lihat adalah ilmu. Keilmuan itu penting. Ketika seseorang dia berbicara tanpa ilmu, yang sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, aktsaru ma yufsid mimma yuslih, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Karena apa? Karena dia berkata tanpa ilmu. Berbeda dengan orang yang berbicara dengan ilmu. Semuanya di atas cahaya Allah Azza wa Jalla, senantiasa dibimbing oleh cahaya, dibimbing dengan tuntunan, karena agama itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Sehingga dia senantiasa mengambil pelajaran dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ilmu. Yang kedua adalah barakatul ilmi, keberkahan ilmu. Ilmu itu menjadi berkah. Kapan ilmu itu menjadi berkah? Kalau dia senantiasa menjaga adab daripada ilmu, menjaga ilmu dengan sebaik-baiknya, menjaga datangnya keberkahan ilmu. Karena berapa banyak orang yang punya ilmu yang banyak namun ilmunya tidak berkah. Apalah artinya ilmu yang banyak namun tidak berkah? Apalah artinya umur yang panjang tapi umurnya tidak berkah? Apalah artinya harta yang banyak tapi tidak berkah? Yang kita cari adalah keberkahan ilmu kita. Yang kita cari adalah keberkahan harta kita. Orang senantiasa mengambil harta dengan sebanyak-banyaknya tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana keberkahan dari harta tersebut. Orang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memanjangkan umurnya, tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana keberkahan dari umurnya tersebut. Maka umur, kita perhatikan apakah umur kita adalah umur yang berkah ataupun tidak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal manusia, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tidak semuanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan mengalir di surga. Karena para dukun juga mempergunakan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Tetapi bermanfaat di sini bermanfaat yang diridhoi oleh Allah. Karena dukun pun ilmunya senantiasa bermanfaat kepada manusia, namun tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sampai dengan sekarang nama-nama beliau terkenal. Oleh sebab itu, ketika kita melihat nama mereka yang di zaman dahulu terkenal sampai dengan sekarang terkenal, tidak lain mereka mengambil hal itu atau sampai terkenal dengan saat ini kecuali dengan keberkahan ilmu, dan tidak didapatkan dengan hal yang berleha-leha, namun dengan hal yang sungguh-sungguh. Mereka meniti di jalan kebenaran, mereka meniti jalan-jalan kebaikan, dan mereka senantiasa islahul ummah, senantiasa memperbaiki umat sehingga umat menjadi umat yang
bahagia umat yang senantiasa mengambil warisan dari mereka Imam Bukhari dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, nasihat beliau adalah ketika Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada para muridnya, beliau mengatakan, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika bitafsilihi bibayanih. Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita rukun ilmu, bagaimana ilmu itu didapatkan dengan kebahagiaan, bagaimana trik agar kita mendapatkan ilmu itu dengan mudah. Rukun ilmu ada 6 kata Imam Syafi'i. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika bitafsilihi bibayanih. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Pertama adalah zakaun, kecerdasan. Tatkala kita mau menuntut ilmu, tatkala kita mau belajar, jalankan nalar kita. Jangan sampai semakin kita belajar, nalar kita dalam keadaan mati, dalam keadaan off. Usahakan ketika kita belajar, nalar kita semakin terbuka lebar, nalar kita senantiasa bisa mengolah ilmu yang didapatkan, karena setajam-tajamnya nalar akan terlihat bagaimana kesimpulan seseorang mengambil dalam sebuah masalah tersebut. Kesimpulan itu menunjukkan bagaimana kekuatan nalarnya. Maka yang pertama diperhatikan pada saat kita mau mengambil ilmu, kita melihat dulu kecerdasan kita. Bagaimana kecerdasan kita dalam memahami ilmu? Jangan sampai kecerdasan kita membuat kita lemah dalam mengambil ilmu, bahkan akan menghinakan kita karena kecerdasan kita di bawah rata-rata. Maka oleh sebab itu, yang pertama yang diingatkan oleh Imam Syafi'i tatkala kita mau mengambil ilmu, yang pertama adalah kecerdasan. Karena kecerdasan, tingginya pendidikan kita bukan menunjukkan kita adalah orang yang cerdas, tapi tingginya pendidikan itu menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Karena orang yang tinggi pendidikan belum tentu dia cerdas, tetapi orang yang tinggi pendidikan itu menunjukkan bahwa dia pernah meneliti dalam belajar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Imam Syafi'i adalah hirsun, semangat. Semangat dalam belajar. Tidak boleh kita malas dalam belajar. Karena kalau kita melihat sejarah dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tatkala mau mengambil ilmu, beliau hanya mengambil dari sisa-sisa kertas. Karena dalam lembaran kertas itu ada 2 halaman. Ketika halaman sebelah ada isi, dia mengambil halaman yang sebelahnya untuk mendapatkan ilmu. Itulah Imam Syafi'i. Wajarlah Imam Syafi'i ketika menjadi pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Bahkan pada umur 15 tahun beliau menjadi seorang mufti karena semangat beliau dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ijtihadun. Di dalam riwayat yang lain istabarun, ya, yaitu adalah dia bersungguh-sungguh dan dia bersabar. Karena kesungguhan dia belajar akan terlihat bagaimana outputnya nanti. Kesungguhan dia belajar akan terlihat bagaimana capaian ilmu, target ilmu yang dia dapatkan. Karena kesungguhan itu dibutuhkan kepada kita semangat yang sangat tinggi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakaun, hirsun, wajtihadun, wa bulghatun. Yang keempat adalah bulghah, uang. Tatkala kita belajar, tatkala kita mau menuntut ilmu, dibutuhkan kepada kita uang. Uang baik dari sisi kita membayar biaya pendidikan, juga untuk kita belikan kebutuhan kitab-kitab atau buku-buku yang harus kita miliki, dan semuanya dibutuhkan uang yang cukup banyak. Yang berikutnya, sohbatu ustadzin, ditemani oleh guru. Belajar tidak dibutuhkan untuk belajar sendiri.
Ketika kita belajar dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah prinsip, dibutuhkan kepada kita guru. Jangan sampai kita masuk dalam syair Arab, man kana daliluhu kitabahu ghalaba khata'uhu shawabah. Barang siapa yang penunjuknya adalah bukunya, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena apa? Karena dia belajar sendiri. Dia belajar pokok-pokok, landasan-landasan. Dia belajar sendiri, memahami sendiri, sehingga dia salah dalam memahami. Maka kesalahan dalam memahami itu disebabkan karena dia belajar sendiri. Maka belajar dibutuhkan seorang guru untuk menuntun dia, untuk membimbing dia menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi penuntut ilmu yang sejati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah tulu zamani, panjangnya zaman dalam mengambil ilmu tersebut. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa mengambil ilmu dengan maksimal. Kita senantiasa menjadikan ilmu itu sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadikan ilmu itu sebagai tuntunan kita untuk menapaki di dalam kegelapan kebodohan. Ilmu itu akan menerangi kebodohan yang dimana otak kita membutuhkan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang malas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pemirsa yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita maghfirah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan ini dengan bahagia, hingga insyaallah ta'ala ke surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Kita lanjutkan muqaddimah kita dari muqaddimah yang kedua dari pembahasan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Kemarin kita telah membahas tentang rukun dari ilmu dari imam, perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'undika bitafsilihi bibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kata Imam Syafi'i, yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kecerdasan itu ada 2. Ada namanya zaka jibilli, yaitu kecerdasan yang sejak dia lahir dia memang cerdas. Dia turunan orang cerdas. Dia termasuk generasi keluarga yang cerdas. Maka ini adalah zaka jibilli, yaitu kecerdasan
yang jibilli, yang memang pada asalnya dia adalah orang yang cerdas. Yang kedua, ada namanya zaka muktasab, kecerdasan yang diraih, kecerdasan yang diusahakan menjadi cerdas. Awalnya mungkin dia lambat loading, ya, prosesornya agak kurang lancar, nalarnya agak tersumbat. Tapi karena dia dengan belajar, dia senantiasa belajar merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Yang awalnya dia loading, yang awalnya dia nalarnya agak tersumbat, yang awalnya mungkin otaknya kurang jalan, dengan dia belajar, dengan dia berusaha berdiskusi dengan orang-orang yang cerdas, menyebabkan yang awalnya dia loading ini menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia zaka muktasab, dia punya kecerdasan, dan kecerdasannya adalah dia usahakan kecerdasannya itu. Ini yang bagus. Dia cerdas dengan dia mengusahakan kecerdasan itu. Ya, ini orang bagus. Berarti orang yang tahu diri. Dia mengetahui kadar dirinya. Yang awalnya dia tidak tahu. Yang awalnya mungkin dia tidak paham apa yang dia katakan. Dia sembarang bunyi saja, sembarang mengatakan. Yang awalnya dia tidak tahu, sehingga ketika dia belajar, dia senantiasa duduk dengan orang yang berilmu, senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu. Dia melihat bagaimana cara-cara orang berilmu menjawab, cara-cara orang berilmu belajar. Dia mencari cara tersebut sehingga dia menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa mengambil ilmu itu dengan baik dan menyebabkan orang itu cerdas yang awalnya dia tidak cerdas. Itu namanya zaka muktasab, kecerdasan yang diraih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, dia menempuh jalan, yaltamis, salaka di sini, man salaka, yaitu dia menempuh jalan, bukan hanya saya menempuh jalan, tetapi dia menempuh jalan itu diusahakan dan penuh perhatian. Itu namanya salak. Orang melangkah, ada orang melangkah, dia sembarang melangkah. Tapi ini melangkah dengan apa? Dia usahakan dan penuh perhatian. Dia melangkah itu, dia usahakan bagaimana dia melangkah. Walaupun berat, dia berusaha melangkah. Dan bukan hanya melangkah saja, dia penuh perhatian. Itu namanya salaka tariqan. Dia menempuh jalan, yang dimana penempuhan jalan itu, dia menempuh jalan itu, dia berusaha untuk menempuh jalan step by step dan juga dengan penuh perhatian. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Ya, mencari, yaltamis di sini adalah mencari dengan penuh semangat. Ada mencari agak lambat, slow, ya. Dia mencari tapi dengan penuh semangat. Itu namanya yaltamis. Mencari, melangkah dengan berusaha, yaltamis juga dengan penuh semangat. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Dia berusaha mencari ilmu dengan penuh kesusahan dan dia dengan penuh semangat. Ya, itulah adalah orang yang menuntut ilmu, atau dia sebagai penuntut ilmu sejati. Sehingga ketika dia bersusah-susah dahulu, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW apa? Sahhalallahu lahu, yang awalnya dia bersusah dahulu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun ilmu kata Imam Syafi'i, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah semangat. Semangat itu kalau tidak dibimbing dengan ilmu, semangatnya tabrak-tabrak. Maka semangat juga itu harus dibutuhkan arahan, sehingga semangatnya terarah. Ada orang yang semangat, hanya modal semangat, tapi tidak terarah. Maka semangat itu harus diarahkan dengan ilmu. Yang berikutnya adalah sabar. Di samping kita semangat, juga kita butuh kesabaran. Karena belajar,
Karena mencari sesuatu, apalagi kebaikan, pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Maka dengan halangan, rintangan itu membutuhkan kepada kita kesabaran yang tinggi, ya, membutuhkan kepada kita kesabaran yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah wajib memiliki guru. Guru yang membimbing kita dalam kebaikan, guru yang senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang baik, yang senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, adalah guru yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang dasar. Ilmu dasar itu butuh guru, ya, bukan belajar sendiri, bukan belajar otodidak, tapi dia harus membutuhkan guru. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, man kana daliluhu kitabahu ghalaba khata'uhu shawabah. Barang siapa yang penunjuknya adalah bukunya, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa? Karena dia belajar ilmu dasar, tidak mencari guru. Maka dibutuhkan guru pada saat dia belajar. Guru itu penting dalam belajar, karena guru itu memberikan bimbingan kepadanya dengan bimbingan yang baik, sehingga terarah dia menjadi murid yang sejati, yang senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dari apa yang dia telah dapatkan tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya orang berbicara, riwayat. Ya, kalau banyaknya riwayat, maka yang paling pintar itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka dijuluki dengan ahlul kitab, tetapi mereka dijuluki dalam Al-Quranul Karim dengan apa? Al-Maghdub, yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang engkau murkai? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Karena mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Itulah orang al-maghdub, orang yang dimurkai, ahlul kitab. Sampai mereka dijuluki dengan ahlul kitab. Jadi orang Yahudi itu bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar, punya ilmu, tapi ilmu mereka tidak membimbing mereka ke jalan hidayah. Ya, maka kita adalah orang muslim yang sejati. Kita senantiasa menjadikan ilmu kita sebagai tuntunan, karena agama itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Agama itu adalah senantiasa mendidik kita menjadi orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kalau orang yang belajar agama kemudian tidak merubah akhlaknya, tidak merubah pendiriannya, tidak merubah karakternya yang awalnya buruk, ya, dan tidak merubah dia menjadi orang yang baik, berarti ada masalah dalam dia belajar ilmu agama tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad apa? Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu apa, kata Imam Ahmad? Khasyatullah. Dia takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang berilmu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama. Kenapa demikian? Karena ilmulah yang menerangi mereka ke jalan cahaya, cahaya agama, cahaya Islam, yang membimbing mereka kepada kebaikan. Dan agama itulah nasihat-nasihat yang datang kepada mereka, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga dari kalam-kalam ulama yang keluar dari lisan-lisan mereka, berupa mutiara-mutiara yang indah yang keluar dari lisan-lisan mereka tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, laisal ilmu ma hafidha, innamal ilmu ma nafi'a. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Ada orang yang ilmu hanya sekedar hafalan. Ada orang ilmu cuman dia ilmuwan, tetapi tidak merubah karakternya, tidak merubah batinnya. Justru semakin dia berilmu semakin bobrok akhlaknya. Berarti ilmunya tidak merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Maka tingginya pendidikan seseorang bukan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang
baik dan cerdas. Tapi tingginya pendidikan seseorang itu menunjukkan bahwasanya dia pernah belajar. Karena apa? Karena banyak orang yang ilmuwan saya dapati di lapangan, tetapi dia tidak merubah karakternya. Dan itu oknum, tidak semua orang yang demikian. Ada juga orang-orang yang baik, yang senantiasa juga ketika bertambah ilmunya, bertambah pendidikannya, bertambah juga baik akhlaknya. Berarti ilmu itu menjadi cahaya bagi dirinya. Kata Imam Syafi'i apa? Innamal ilmu ma nafi'a. Ilmu itu apa yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat bagi dirinya, membuat dirinya itu berubah, berarti ilmu itu bermanfaat bagi dia. Ya, maka yang manakah kita? Apakah ilmu kita semakin membuat bobrok akhlak kita, ataukah ilmu kita menjadi bermanfaat dan menjadi kita takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mengatakan, ta'allamtul adaba arba'ina sanah qabla ta'allumi al-ilmi. Saya belajar adab arba'ina sanah, 40 tahun. Bayangkan Abdullah bin Mubarak, beliau belajar 40 tahun dulu belajar adab. Karena apa? Ada orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Semakin dia berilmu tidak punya adab sama orang tuanya, tidak punya adab sama gurunya. Karena apa? Karena adab ilmunya tidak dibarengi oleh adab. Berapa banyak orang yang berilmu rusak ilmunya gara-gara adabnya yang kurang bagus. Ya, maka adab itu penting. Adab dalam melangkah itu penting. Ya, maka kata Abdullah ibn Mubarak, ta'allamtul adaba arba'ina sanah qabla ta'allumil ilmi. Ya, saya belajar adab 40 tahun sebelum saya belajar ilmu. Ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, talibul ilmi minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, belajarlah ilmu ilal mahbarah, dari ayunan, ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Maksudnya apa? Belajar itu tidak melihat waktu. Siapapun kita wajib untuk belajar. Siapapun kita wajib senantiasa mengambil ilmu agama. Mau anak-anak kita, remaja kita, dewasa kita wajib untuk belajar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, la ta'lamuna syai'a. Ya, sehingga kalian ini tidak mengetahui. Ya, wa kana al-insanu zaluman jahula. Ya, manusia itu punya dua karakter, zaluman, suka menzalimi, dan yang kedua apa? Jahula, tidak memiliki ilmu. Maka dengan tidak memiliki ilmu itu, dia senantiasa mengupdate dirinya menjadi orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis dari kitab ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tapi kita sedikit membahas tentang masalah guru dari penulis ini. Ya, guru beliau adalah ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Amin Al-Sinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau adalah termasuk ulama yang besar di tanah suci, ya, di kota Haramain, Makkah dan Madinah. Beliau terkenal, dan beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa ba'du. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah itu ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, juga mengikuti kitabullah, yang dimana kitabullah tersebut dimulai dengan basmalah. Dan ulama berbeda pendapat apakah Al-Fatihah itu masuk dalam basmalah itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak. Tetapi madhab jumhur ulama
Ini mazhab jumhur ulama bahwasanya Al-Fatihah itu atau basmalah itu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, dari surah Al-Fatihah. Yang kedua, bahwa basmalah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW ketika menulis raja kepada Raja Heraklius, Raja Romawi pada saat itu, Heraklius, beliau mengatakan ila azimir Rum, ya, kemudian setelah itu beliau menulis bin Muhammad bin Abdullah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang ketiga adalah mengambil berkah nama Allah ketika memulai pekerjaan kita memulai dengan basmalah. Kita memulai dengan basmalah. Tayyib. Ini keutamaan dari basmalah. Yang pertama, dan penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau memulai dengan alhamdulillah wa ba'duh, ya. Alhamdulillah wa ba'duh. Muqaddimah itu namanya muqaddimah. Muqaddimah itu ada beberapa cara. Yang pertama, ada muqaddimah itu adalah dengan cara khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu khutbatul hajah. Ya. Khutbatul hajah. Jadi bukan hanya kelompok tertentu yang bisa pakai ini. Ya, ini bukan branding kelompok tertentu, tapi ini sunnah Rasulullah SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, dan seterusnya. Ya, itu khutbatul hajah. Yang kedua, bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah dengan muqaddimah kita akan mengetahui gambaran apa yang akan dibahas oleh penulis. Ya, alhamdulillah rafi'us samawati wal ardh, berarti dia bahas tentang nahwu. Rafa, nasab, jazm, berarti dia bahas tentang ilmu nahwu, ya. Alhamdulillah ketika dia bahas tentang akhlak, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, berarti dia bahas tentang akhlak. Ya, kitab itu membahas tentang akhlak. Ya, itu namanya bara'atu istihlal atau bara'atu muttali'ah. Dengan muqaddimah itu tergambarkan apa isi dari kitab itu. Ya, itu namanya bara'atu al-istihlal atau bara'atu muttali'ah. Dan yang ketiga adalah muqaddimah dengan sabili tahrir, yaitu muqaddimah dengan cara yang bebas. Seperti yang ditulis oleh penulis ini. Alhamdulillah wa ba'dah. Kalau bagusnya kalau muqaddimah itu ada setelah memuji Allah, dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ya, itu alangkah lebih bagusnya demikian. Jadi setelah memuji Allah Azza wa Jalla, dia memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kita akan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ahibba, ayuhal mustami'un al-kiram, para pemirsa yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di Robusta ngobrol bareng Ustadz. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah
Saya akan membahas kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, yaitu perhiasan penuntut ilmu. Kita masih dalam muqaddimah yang ketiga. Kitab ini ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan beliau menulisnya pada tahun 1480 Hijriah. Beliau mengatakan, laqad tawaradat mujibatu syar'i ala anna at-tahalliya bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi. Sungguh telah beruntun kewajiban-kewajiban syar'i bahwasannya berhias dengan akhlak, dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia, wal hadiyul hasan, dan petunjuk yang baik, wasamtus salih, dan perilaku yang baik pula, simatu ahlil Islam, itu tanda orang yang, atau tanda ahlul Islam, orang yang memiliki akidah Islam yang baik. Karena apa? Karena orang yang memiliki keimanan, keislaman yang baik, makanya dalam pelajaran-pelajaran agama disandingkan antara akidah dengan akhlak. Karena ada orang yang berakidah bagus tapi akhlaknya kurang bagus. Ada orang yang punya akhlak bagus tapi akidahnya rusak. Maka akidah dan akhlak itu disandingkan, akidah dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling bagus keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa annal ilma huwa asmanu durratin fi taji syar'i al-mutahhara. Dan ilmu itu, bahwasanya ilmu itu asmanu durrah, mutiara yang termahal pada mahkota syariat yang suci. Jadi ilmu itu adalah mutiara yang sangat mahal, karena syariat itu di dalamnya kita akan mengetahui syariat Islam tentunya dengan ilmu. Kita akan mengetahui baiknya Islam tentunya dengan ilmu. Maka kata Syekh, la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabi al-mutakhalli an afatih. Maka untuk kita mendapatkan ilmu tersebut dengan sempurna, maka kecuali dengan apa? Al-mutahalli bi adabi. Kita akan berhias dengan adab-adab yang bagus, adab yang indah. Orang punya ilmu tidak punya adab, rusak ilmunya, hancur ilmunya, ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Karena apa? Karena dia tidak berhias dengan adab yang bagus. Al-mutakhalli an afatih, dan mengosongkan dirinya dari hal-hal yang merusak ilmunya, merusak adabnya, merusak hal-hal yang mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Dia harus mengosongkan, jangan sampai hal itu bercokol pada dirinya sehingga akan rusak ilmunya, akan hilang keberkahannya, dan akan hilang semuanya disebabkan karena dia tidak memiliki adab yang baik pada ilmunya tersebut. Walihada anahal ulama bil bahthi wat tanbih. Maka oleh sebab itu para ulama senantiasa mewanti-wanti, senantiasa mengingatkan kepada kita semua. Wa afraduha bit ta'lif. Bukan hanya itu, mereka menulis dalam pembahasan khusus hal-hal yang berkaitan dengan adab.
imma ala wajhil umum likafatil ulum atau ala wajhil khusus, baik dia dalam masalah yang umum untuk menyempurnakan ilmu atau dalam masalah khusus. Ya, kalau masalah kitab ini berarti masalah khusus. Beliau membahas satu kitab khusus hal yang berkaitan dengan adab. Hilyatu talibil ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Ka'adabi hamalatil Qur'anil Karim, seperti adab orang membawa Al-Quran. Adab orang membawa Al-Quran semuanya dijelaskan. Bagaimana adab akhlak para pembawa Al-Quran, bagaimana orang yang membawa Al-Quran, bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran, semuanya dibahas. Itu secara khusus. Wa adabul muhaddits, bagaimana adab-adab ahli hadis, orang yang mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa adabil mufti, bagaimana adab-adab menjadi seorang mufti, adab-adab seorang yang suka berfatwa, yang menjadi tukang fatwa. Semuanya dijelaskan. Itu namanya adab. Dibahas dalam masalah khusus, ya. Wa adabil qadi, adab seorang qadi, seorang pemutus. Bagaimana ketika ada masalah dia memutuskan satu masalah tersebut, ya, tidak langsung memutuskan, tapi dia melihat adab-adab itu. Itu namanya adab seorang qadhi. Wa adabul muhtasib, dan adab-adab orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini semua dijelaskan dalam ada satu kitab-kitab khusus, ya, untuk membahas dalam masalah adab tersebut. Fa'asa ayyasila ahlul ilmi hadzal hablal wathiq wal hadya li aqwamit thariq. Maka hal itulah boleh jadi akan menghubungkan ahlul ilmi akan menghubungkan kepada apa? Kepada tali yang kuat, ya, li aqwamit thariq, untuk mendapatkan jalan yang lurus. Fayadraju tadrisu hadhil maddah, untuk dimasukkan ke masalah ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adabin. Maka oleh sebab itu, hendaklah kepada kita semua yang akan mempelajari adab, hendaklah kita senantiasa mengumpulkan berbagai macam adab. Wa nawaqiduha majmu'atan afatin, dan kita juga menghilangkan segala macam atau menghilangkan segala macam hal-hal yang akan merusak adab itu. Fa idza fata adabu minha iqtarafa mufarrid afatan min afatih. Apabila satu adab atau adab yang satu rusak, maka orang-orang yang tidak beradab akan melaksanakan hal-hal yang merusak adab itu. Ya, jelas. Jadi kalau satu adab rusak, sudah akan terbiasa orang itu melakukan adab-adab yang kurang baik. Ya. Fa muqillu wa mustakthir, baik dia sedikit maupun yang banyak. Wa kama anna hadhil adab darajatun sa'idatun ila sunnati fal wujub. Ya. Sebagaimana bahwasannya adab itu tingkatan yang paling tinggi, sa'idatun ila sunnah, yang akan mengangkat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa saja sunnah itu sederhana, tapi dengan adab kita menyampaikan yang bagus, dengan cara kita menyampaikan yang bagus, maka sunnah itu akan terangkat derajat yang tinggi, dia terangkat lebih tinggi lagi, disebabkan karena kita menyampaikan, kita mengamalkan dengan adab-adab, memperhatikan adab-adab dengan sebaik-baiknya, maka sunnah itu juga akan terangkat. Fal wujub, maka wajib untuk kita mengangkat sunnah Nabi dan adab-adabnya tersebut. Fa nawaqiduha darakatun habitatun ilal karahati fat tahrim. Ya, maka begitu juga hal-hal yang akan merusak adab. Dia darokat, tingkatan yang terendah. Habitatun ilal karahah, yang akan menurunkan kepada menjadi atau menuju kepada hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dibenci, ya, tidak disukai. Fat tahrim, maka tinggalkanlah hal-hal yang demikian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya tekankan
bahwa semangat dalam belajar itu penting, ya, penting, tapi itu bukan tujuan. Semangat itu penting, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita belajar adalah kita mencari ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu. Itu yang kita cari. Apalah artinya ilmu yang banyak, semangat yang tinggi, tapi ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya cuma sedikit, ya. Yang kita cari bukanlah ilmu yang banyak, tapi yang kita cari adalah keberkahan ilmu. Walaupun sedikit, tetapi berkah, maka itu lebih baik, ya. Ilmu walaupun banyak yang dia miliki, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak punya berkah untuk orang lain, tidak punya berkah untuk dirinya sendiri, maka tidak ada gunanya dia menuntut ilmu agama, ya. Maka yang dicari adalah keberkahan ilmu, yang dicari bagaimana kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang dicari bagaimana kita mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Tujuan belajar itu adalah ilmu yang berkah, bukan yang banyak, ya. Sekali lagi, tujuan ilmu itu atau tujuan kita belajar adalah ilmu yang berkah. Karena kalau kita mengukur ilmu yang banyak, maka orang-orang Yahudi itu punya ilmu yang banyak, namun ilmu mereka tidak berkah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu hujjah bagi kalian atau senjata buat kalian, aw alaik, atau bumerang buat kalian. Jadi sesuatu hal yang baik bisa jadi itu adalah sebuah kebaikan untuk kita, bisa jadi juga sebuah malapetaka untuk kita kalau kita tidak mengamalkan ilmu. Kalau kita tidak menjadikan itu hal yang bermanfaat buat kita, maka akan membuat hal itu juga tidak bermanfaat. Maka kita cari keberkahan, ya. Kebaikan akan menjadi buruk kalau niat kita yang salah, adab kita yang kurang baik, kemudian kita tidak menjaga hal-hal yang akan merusak kebaikan itu, sehingga yang awalnya kebaikan yang kita dapati dengan bersusah payah, dia menjadi buruk disebabkan karena adab yang kurang baik, cara kita menyampaikan yang kurang baik, kemudian pelaksanaan juga kurang baik, kemudian juga kita tidak memperhatikan keberkahan dari kebaikan tersebut, dan tidak memperhatikan juga niat kita sebelum kita melangkah dalam melakukan kebaikan itu. Kalau kita memperhatikan niat kita dengan sebaik-baiknya, memperhatikan adab itu dengan sebaik-baiknya, tatkala kita melakukan kebaikan tersebut, maka kebaikan itu menjadi hal yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita senantiasa menjaga niat itu dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan terkhusus kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan